Di kota Sukabumi yang sejuk, di antara bukit-bukit hijau dan aroma kopi yang selalu menyeruak dari kedai-kedai pinggir jalan, hiduplah seorang bujangan bernama Rian. Umurnya sudah 28 tahun, tapi status selajangnya entah kenapa tak kunjung bergeser. Bukan karena tak menarik, Rian punya pesona unik. Rambutnya sering sedikit acak-acakan, kacamatanya kadang melorot, dan senyumnya selalu gampang nongol saat dia menemukan font baru yang keren. Dia seorang desainer grafis freelance, yang berarti jam kerjanya fleksibel, dan kehidupan sosialnya, ya lebih fleksibel lagi. Apartemen minimalisnya di pusat kota, tepat di sebelah Masjid Agung, selalu jadi saksi bisu single day maratonnya. Dari maraton serial anime sampai pagi buta, mencoba resep cheesecake yang selalu berakhir jadi adonan tak berbentuk, hingga sesi debat sengit dengan bantal gulingnya tentang filosofi kehidupan jomblo. Generasi tua di daerah sini memang masih agak gaptek. Ponsel pintar itu barang baru, media sosial apalagi. Paling banter mereka pakai WhatsApp untuk kirim foto cucu atau forward ucapan selamat pagi yang gambarnya bunga-bunga glitter. Tapi belakangan, angin perubahan mulai berembus pelan. Anak-anak muda yang merantau ke kota besar pulang membawa tren baru, termasuk aplikasi aneh bernama Jodohku Dekat. Rian tahu aplikasi ini sudah mulai jadi bahan omongan ibu-ibu arisan kompleks sebelah yang biasanya cuma ngegosip soal harga cabai atau siapa yang baru beli motor matic. Malam itu, Rian baru saja selesai menghadapi rentetan kencan buta yang diatur bibinya. Hasilnya, nihil. Ada yang selfie pakai filter telinga kucing sampai Rian tak bisa bedakan mana manusia, mana karakter anime. Ada yang bicara soal zodiak dan ramalan nasib sampai Rian merasa sedang ikut pelatihan paranormal. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk jadi paman online bagi anak-anak teman-temanku, gumamnya pasrah sambil menghela napas. Tapi di tengah keputusasaan itu, sebuah iklan aplikasi kencan baru muncul di feed Instagramnya, Jodohku Dekat. Logo aplikasi itu berupa sepasang burung merpati yang saling menatap mesra. Rian mendengus, dekat apanya? Jodohku aja kayaknya lagi nyasar di planet lain. Namun, rasa penasaran itu lebih kuat dari keraguan. Dengan jari jemari gemetar, dia mengunduh aplikasi itu, berharap keajaiban datang dari dunia digital. Proses membuat profilnya adalah arena perang batin yang luar biasa. Rian ingin terlihat keren, tapi juga jujur. Akhirnya, dia mengunggah foto dirinya yang sedang tersenyum canggung di depan landscape Gunung Gede Pangrango, memegang secangkir kopi. Itu foto lama, waktu dia sok-sokan jadi traveler. Untuk deskripsinya, setelah beberapa kali menuliskan kutipan puitis yang berakhir jadi cringy, dia memutuskan untuk apa adanya. Pecinta kopi lokal, pemburu senja di perbukitan, dan sedang mencoba menaklukkan rumus membuat omelet yang sempurna. Mencari seseorang yang tak takut ketinggian dan suka aroma kopi bubuk pagi hari. Dengan napas tertahan, dia menekan tombol daster, seolah sedang mengirim roket ke bulan yang entah kapan akan kembali. Beberapa hari pertama di aplikasi itu, Rian menemukan bahwa kota kecil Sukabumi bukan berarti pilihan terbatas. Justru sebaliknya, banyak profil yang absurd luar biasa. Ada penjelajah gunung yang fotonya cuma di depan backdrop air terjun di lokasi wisata lokal yang sudah jadi langganan selfie turis. Ada pebisnis muda yang fotonya pakai setelan jas rapi di tengah kebun teh, padahal Rian tahu betul kebun teh itu milik neneknya. Dan tak lupa, pecinta alam yang profilnya hanya berisi foto koleksi tanaman bonsai miliknya, yang Rian curiga diambil dari Google. Rian nyaris putus asa. Ini lebih aneh dari drama kencan buta bibiku, keluhnya pada bantal guling. Lalu, sebuah notifikasi muncul. Anda punya kecocokan baru. Rian mengeceknya dengan malas. Profilnya milik seseorang bernama Puan Senja. Fotonya buram, hanya terlihat siluet seorang wanita dengan topi pendaki di tengah hamparan kebun teh saat senja. Deskripsinya singkat namun memikat. Penyuka petualangan, benci kemacetan, beruntung tinggal di sini, dan percaya teh hangat adalah jawaban dari segala kegalauan. Mencari seseorang yang bisa diajak menikmati sunyi dan tawa receh.
Rian terkesam. Deskripsi itu entah kenapa terasa sangat cocok dengan dirinya. Dia memberanikan diri mengirim pesan. Halo, teh hangat memang juara, tapi apakah bisa mengatasi kegalauan karena gagal mendaki puncak? Balasan datang tak lama. Tentu saja bisa, asal minumnya sambil ikhlas dan segera coba lagi. Kalau gagal terus, nanti malah makin galau. Rian tertawa. Ini beda. Obrolan mereka mengalir begitu saja, seperti aliran sungai Cipelang yang membelah kota Sukabumi. Mereka membahas segala hal, dari mitos hantu penunggu pohon besar di alun-alun, perdebatan abadi antara mie ayam versus bakso di gang sebelah, hingga keluhan tentang tetangga-tetangga absurd di sekitar mereka. Puan Senja bercerita tentang tetangga samping apartemennya yang sering memutar musik dangdut koplo volume penuh setiap pagi buta, sampai sprei jemuran ikut ngegoyang. Sementara Rian mengeluh tentang tetangga di depan apartemennya yang hobi menyiram tanaman sampai airnya membanjiri jalanan di depan pagar, bikin licin kayak trek motor cross. Mereka bahkan menemukan fakta unik bahwa mereka berdua tinggal di area yang sangat dekat, hanya berjarak beberapa ratus meter di pusat kota Sukabumi. Obrolan itu berlanjut selama berminggu-minggu. Rian merasa sangat nyaman dengan Puan Senja. Dia tak peduli fotonya buram. Dia terpesona oleh kecerdasan, selera humor, dan vibe misterius wanita itu. Mereka berdua sama-sama menghindari video call atau bertemu langsung dengan alasan klasik, takut ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Tapi sebenarnya Rian terlalu malas mencukur janggut dan Puan Senja masih sering pakai daster bolong-bolong di rumah. Namun, ada kerinduan untuk mengenal lebih jauh, sebuah tarikan aneh yang membuat Rian sering senyum sendiri saat membalas pesan Puan Senja. Tetangga sebelah yang Rian curigai suka menguping pembicaraan di lorong sampai sering lewat depan apartemennya sambil pura-pura menyapu, mungkin mulai curiga kenapa Rian sering senyum sendiri pada ponselnya. Suatu sore, Rian mendapat telepon dari seorang klien yang ingin mengambil mock-up desain. Dia pun bergegas menuju sebuah kafe populer di Jalan Siliwangi, dekat Patung Macan. Saat dia melangkah masuk, dia berpapasan dengan seorang wanita yang baru saja keluar. Rambutnya panjang tergerai, sedikit basah oleh gerimis tipis. Dia mengenakan kaos oblong dan celana longgar, dan di kepalanya bertenggar topi pendaki yang agak miring. Persis seperti Puan Senja yang pernah bilang dia selalu pakai pakaian santai di rumah dan suka topi pendaki. Wanita itu sedang kesulitan menenteng 2 kantong belanjaan besar, salah satunya berisi bibit tanaman hias. Rian sempat melihat sekilas wajahnya yang sedikit cemberut karena kesulitan. Dia tak terlalu memperhatikan, hanya bergumam permisi saat melewati wanita itu. Beberapa hari kemudian, chat Rian dengan Puan_Senja semakin intens. Mereka sepakat untuk bertemu. Bagaimana kalau hari Minggu pukul 4 sore di kedai kopi Pelita? Rian menawarkan. Jantungnya berdebar kencang. Oke, aku sudah tidak sabar, balas Puan_Senja dengan emoji hati. Rian sangat antusias, sampai-sampai dia memangkas rambutnya dan memilih kemeja batik yang paling bagus, yang biasa dia pakai hanya untuk kondangan. Dia bahkan mengoleskan parfum yang wanginya kayak bunga melati yang baru mekar, berharap bisa memikat hati Puan_. Hari Minggu tiba, Rian sudah duduk di sudut kedai kopi Pelita, memegang segelas kopi susu panas. Dia memakai batik terbaiknya, rambutnya kelimis, jantungnya berdebar kencang, antara antusiasme dan sedikit gugup. 15 menit berlalu, setengah jam, dia mulai gelisah, Puan_ tidak juga datang. Dia mencoba menelpon, tapi ponselnya tidak aktif. Tiba-tiba, ponsel Rian bergetar, sebuah pesan masuk dari Puan_. Maaf banget Rian, aku ketiduran, bangun-bangun udah jam segini, ponselku mati lagi kehabisan baterai, sepertinya hari ini aku nggak bisa datang, maafkan aku Rian. Rian menghela nafas panjang, kecewa tentu saja, tapi dia juga merasa geli, ketiduran dan ponsel mati, itu memang Puan_ banget. Mungkin dia memang punya vibe yang sama dengan orang-orang yang baru belajar gadget, suka lupa ngecas. Dia memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, saat sampai di jalanan kecil depan apartemennya, dia melihat tetangga di seberangnya sedang menyiram tanaman. Airnya membanjiri jalanan. Itu dia, si tetangga yang sering dia keluhkan. Wanita itu menoleh, wajahnya sedikit merah karena kelelahan, dan dia menghela nafas panjang.
"Oh Rian ya, maaf ya, aku memang agak ceroboh," katanya sambil tersenyum canggung. Dia tampak familiar, sangat familiar. Wanita itu tahu namanya. "Aku Luna, Luna Saraswati," katanya sambil mengulurkan tangan. "Aku Puan underscore-mu," bisiknya sambil tersenyum geli. Rian terdiam, otaknya langsung memutar ulang semua percakapan dengan Puan underscore di jodohku dekat. Keluhan tentang tetangga yang musik dangdutnya keras pukul 3 pagi, itu Luna yang sering terganggu dengan tetangga di belakang apartemennya. Keluhan tentang tetangga yang rajin menyiram tanaman sampai airnya membanjiri jalan, itu Rian yang sering dikeluhkan Luna. Astaga, mereka sudah sering ngobrol online tentang kehidupan di Sukabumi yang sama, tentang insiden-insiden konyol yang ternyata melibatkan satu sama lain tanpa pernah sadar bahwa mereka hanya dipisahkan oleh sebuah dinding apartemen. Plot twist itu menghantam Rian seperti durian jatuh dari pohonnya. Wajahnya memerah padam, antara kaget, malu, dan geli. Jadi selama ini kau tetangga di seberang? Tanyanya gagap, suaranya sedikit tercekat. Luna tertawa renyah, tawa yang sama persis seperti tawa yang sering dia bayangkan saat membaca chat dari Puan underscore. Tawa itu membuat Rian semakin yakin. Tentu saja, kenapa? Kecewa, godanya, matanya mengerling jahil. Rian menggeleng cepat, membuat rambutnya sedikit berantakan. Tidak, hanya tidak menyangka saja. Ini gila. Dia tertawa, tawanya berbaur dengan tawa Luna. Tawa mereka memenuhi lorong apartemen, mungkin mengundang perhatian tetangga yang suka menyapu sambil menguping. Sejak hari itu, hubungan Rian dan Luna berubah total. Dari sekedar tetangga yang sesekali berpapasan dengan sapaan canggung, mereka kini sering bertemu, bukan lagi melalui layar ponsel. Mereka sering ngopi bareng di balkon apartemen Rian, sambil membahas teori konspirasi tentang siapa yang menaruh motor di depan pintu gerbang Pak RT, atau review jujur tentang rasa bakso Pak Joni versus bakso Bu Siti di Sukabumi. Luna ternyata seorang arsitek landscape freelance yang menjelaskan mengapa profilnya begitu memikat dan gaya bahasanya dalam chat begitu luas. Kecanggungan awal berubah menjadi tawa dan pengertian. Rian belajar bahwa Luna itu sama cerewetnya dengan bibi-bibi arisan yang baru belajar emoticon dan sama-sama pecinta teh hangat garis keras. Dan Luna belajar bahwa Rian bisa sangat fokus saat mengurus desain sampai melupakan waktu makan, atau bahwa Rian punya obsesi aneh dengan random fact tentang sejarah kota Sukabumi yang selalu siap dia lontarkan di saat tak terduga. Misalnya, tahukah kamu dulu Sukabumi pernah jadi kota penghasil nila di Jawa? Mereka sering saling mengirimi meme lewat WhatsApp, tapi kini disertai dengan tatapan mata dan senyuman nyata yang lebih bermakna. Rian tak lagi jomblo kronis. Kisah cinta mereka bukan tanpa drama kecil, tentu saja. Ada insiden saat Rian salah mengira Luna sedang kencan dengan pria lain di pasar, padahal itu adalah sepupunya yang baru pulang dari Jakarta dan kebetulan wajahnya mirip artis Korea. Atau saat Luna pura-pura marah karena Rian lupa hari ulang tahun tanaman kaktus kesayangannya, padahal kaktus itu sudah berusia 5 tahun dan tak pernah berulang tahun. Tapi setiap drama itu selalu berakhir dengan tawa dan pelukan, mempererat ikatan mereka. Mereka bahkan sering berbagi keluhan tentang tetangga lain di kota yang tingkahnya semakin aneh, tanpa sadar bahwa dahulu mereka adalah tetangga aneh satu sama lain bagi gosip warga Sukabumi. Suatu sore, Rian dan Luna duduk di ayunan kayu di balkon apartemen Rian, menatap senja yang memudar di balik perbukitan hijau di sekitar Sukabumi. Aroma kopi dari kafe bawah memenuhi udara. Rian meraih tangan Luna, jemarinya membelai lembut. "Tahu nggak Lun?" ujarnya pelan. "Dulu aku sempat pasrah sama jodoh, nggak nyangka bakal ketemu di aplikasi kencan dan ternyata orangnya cuma dipisahkan tembok doang di kota ini." Luna menyandarkan kepalanya di bahu Rian, senyum tipis terukir di bibirnya. "Aku juga, dulu aku kira jodoh itu harus dicari jauh-jauh, ternyata dia cuma nempel di sebelah lengkap dengan koleksi teh hangat dan kebiasaan lupa ngecas ponsel." Mereka tertawa lagi, tawa yang lepas dan penuh kebahagiaan. Cinta mereka tumbuh dari sebuah kesalahpahaman yang kocak, bersemi di dunia maya yang penuh anonimitas bagi orang gaptek, dan akhirnya berlabuh di kenyataan, tepat di seberang pintu apartemen. Rian dan Luna membuktikan
membuktikan bahwa kadang jodohmu itu tidak perlu dicari terlalu jauh, bahkan di kota Sukabumi sekalipun, di mana orang-orangnya mungkin baru mulai kenal smartphone canggih. Kadang dia hanya berjarak beberapa langkah, dipisahkan oleh sebuah dinding dan menunggu momen yang tepat untuk terungkap dengan sedikit humor, romansa yang tulus, dan sebuah plot twist yang tak terduga.